Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah dari jurusan Tadis Bahasa Inggris. Di sini saya akan membuat video tentang zakat untuk memenuhi tugas praktek ibadah. Isinya ada definisi zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, serta beberapa hal mengenai zakat. Mari kita simak video penjelasannya. Pengertian zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan, as-saharatu yang memiliki arti kesucian, al-nama yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan ash-haladu yang memiliki arti keberesan. Zakat ditinjau dari segi istilah, terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Selanjutnya ada dasar hukum zakat. Yang pertama ada dari Al-Quran. Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nur ayat 56 yang artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan menurut hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya, Ibnu Abbas berkata, Abu Sufyan telah menceritakan kepadaku. Lalu dia menceritakan hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada syarat dan rukun zakat. Yang pertama, rukun zakat. Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, syarat wajib zakat. Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria, syarat, dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya, walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Menurut jumhur ulama syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat dan dewasa. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, milik sempurna. Yang kelima, berkembang secara real atau estimasi. Yang keenam, sampai nisab. Yang ketujuh, cukup haul. Yang kedelapan, bebas dari hutang. Selanjutnya, syarat sah zakat. Yang pertama, niat. Yang kedua, tamlik, memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya. Macam-macam zakat. Zakat mal atau harta. Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak. Zakat yang kedua, zakat fitrah. Zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama ada zakat emas dan perak, yang kedua ada zakat binatang ternak, yang ketiga ada zakat hasil pertanian, contohnya tanaman dan buah-buahan, yang keempat zakat profesi, yang kelima zakat perniagaan, yang keenam zakat rikaz, yang ketujuh barang tambang. Selanjutnya orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Di antara orang yang berhak menerima zakat itu adalah yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim atau orang yang berhutang, yang ketujuh fi sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Dan selanjutnya di sini ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat.
Yang pertama, orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Yang kedua, hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari tuannya. Yang ketiga, keturunan atau keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, orang yang dalam tanggungan zakat. Yang kelima, orang yang tidak beragama Islam. Selanjutnya, hikmah zakat. Yang pertama, sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, zakat merupakan hak bagi mustahik. Maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin. Yang ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Yang keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Yang kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Yang keenam, zakat sebagai pembangun kesejahteraan umat. Nah, itu tadi video penjelasan tentang zakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.